Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. MotoGP 2026, Ducati rayakan 100 tahun. Desmosedici GP26 mengusung misi sejarah di panggung dunia. MotoGP 2026 bukan sekedar babak baru bagi Ducati. Ini adalah perayaan, pernyataan, sekaligus tantangan besar yang dibingkai dalam satu simbol utama, Desmosedici GP26. Motor terbaru Ducati Lenovo Team itu hadir bukan hanya untuk berlaga, tetapi untuk mengabadikan 1 abad perjalanan pabrikan asal Borgo Panigale di dunia roda 2. Diperkenalkan dalam balutan livery spesial Rosso Centenario, Desmosedici GP26 menjadi representasi visual dari sejarah panjang Ducati sejak berdiri pada 1926. Warna merah matte yang elegan berpadu dengan 2 garis putih klasik, menghadirkan aura nostalgia sekaligus ketegasan modern, sebuah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Peluncuran GP26 dilakukan dalam acara prestisius Campioni in Pista di Madonna di Campiglio, Italia. Untuk keempat kalinya secara beruntun, Ducati memilih ajang ini sebagai panggung perkenalan tim pabrikan mereka. Bukan tanpa alasan, Campioni in Pista telah menjadi tradisi, tempat Ducati merayakan identitasnya sebagai merek balap yang syarat sejarah, teknologi, dan ambisi. Namun perayaan 100 tahun Ducati di MotoGP 2026 itu bukan hanya soal tampilan, ada misi besar yang menyertainya, memburu kemenangan ke-100 di kelas utama MotoGP. Hingga akhir musim lalu, Ducati telah mengoleksi 99 kemenangan sepanjang keikutsertaannya di kelas Premier. 1 kemenangan lagi akan menjadi tonggak bersejarah, dan GP26 disiapkan sebagai senjata utama untuk mewujudkannya. Desmosedici GP26 membawa karakter visual yang sangat berbeda dibanding generasi sebelumnya. Livery Rosso Centenario terinspirasi dari motor-motor ikonik Ducati era awal, seperti Ducati 60 dan Grand Sport Mariana, motor balap pertama Ducati yang lahir dari tangan insinyur legendaris Fabio Taglioni. Sentuhan historis ini menegaskan bahwa Ducati tidak melupakan akar mereka, meski kini berdiri di puncak teknologi MotoGP modern. Di balik tampilan klasik tersebut, GP26 tetaplah Desmosedici sejati, agresif, presisi, dan dirancang untuk menang. Ducati dikenal sebagai pabrikan yang paling konsisten mengembangkan paket teknisnya dalam beberapa musim terakhir. Mesin bertenaga buas, stabilitas aerodinamika, serta kemampuan beradaptasi di berbagai sirkuit menjadi fondasi utama dominasi mereka. Salah satu sosok yang paling disorot dalam proyek besar ini tentu saja Marc Marquez. Kehadiran juara dunia 8 kali itu memberi dimensi baru bagi Ducati Lenovo Team. Meski dikenal sebagai pembalap yang syarat rekor, Marquez menegaskan bahwa dirinya tidak terjebak pada angka semata. Saya tidak terlalu memikirkan angka dan rekor, namun musim 2026 memberikan motivasi ekstra. Kami memiliki paket Desmosedici GP yang sangat kompetitif dan andal. Pernyataan tersebut mencerminkan fokus Ducati saat ini, menjaga konsistensi, memperhalus detail, dan memaksimalkan potensi yang sudah terbukti kuat. MotoGP 2026 memang dipandang sebagai musim transisi menjelang perubahan regulasi mesin 850cc pada 2027. Namun Ducati menolak menjadikannya sekedar tahun persiapan. Justru di musim inilah mereka ingin menancapkan sejarah. Di dalam garasi Ducati Lenovo, suasana perayaan berjalan beriringan dengan keseriusan. 100 tahun usia pabrikan bukan beban, melainkan bahan bakar emosional. Setiap insinyur, mekanik, dan pembalap memahami bahwa mereka membawa warisan besar, warisan yang harus dihormati dengan hasil di lintasan. Setelah peluncuran GP26, fokus Ducati langsung beralih ke tahap krusial berikutnya, tes pramusim.
Uji coba resmi MotoGP 2026 dijadwalkan berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia pada 3-5 Februari. Sepang selalu menjadi arena penting bagi Ducati untuk memvalidasi performa motor, mengevaluasi paket aerodinamika, serta menyempurnakan setelan sebelum kompetisi dimulai. Dari sanalah, gambaran kekuatan Ducati di musim 2026 mulai terlihat. MotoGP 2026 pada akhirnya akan dikenang sebagai musim yang syarat makna bagi Ducati. Di satu sisi, ada perayaan 1 abad perjalanan. Di sisi lain, ada ambisi untuk menulis ulang sejarah di lintasan balap dunia. Desmo Sedici GP26 bukan sekedar motor balap. Ia adalah simbol perjalanan panjang, keberanian untuk berinovasi, dan tekad untuk terus menang. Jika kemenangan ke-100 benar-benar tercapai, maka MotoGP 2026 akan menjadi musim yang perfect bagi Ducati. Perayaan sejarah yang ditutup dengan prestasi. Dan di atas lintasan, Rosso Centenario akan melaju bukan hanya untuk mengejar garis finish, tetapi untuk mengukuhkan nama Ducati sebagai salah satu dinasti terbesar dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez, Bezzecchi kuat, tapi bukan rival utama dalam perburuan gelar dunia MotoGP 2026. Nama Marc Marquez kembali berdiri paling depan dalam peta persaingan MotoGP. Musim 2025 menjadi saksi kebangkitan penuh sang baby alien yang sukses mengakhiri penantian panjangnya dengan meraih gelar juara dunia bersama Ducati Lenovo Team. Sebuah pencapaian yang terasa semakin istimewa, mengingat perjalanan panjang dan penuh luka yang harus ia lalui sejak cedera parah di musim 2020. Berseragam merah Ducati, Marquez tampil nyaris tanpa celah. Sebanyak 11 kemenangan Grand Prix dan 14 kemenangan sprint menjadi bukti nyata bahwa insting buasnya di lintasan belum pernah hilang. Bahkan, dominasi itu terbangun meski ia gagal menuntaskan musim secara sempurna. Sebuah kecelakaan di Mandalika memaksanya mengakhiri musim lebih cepat saat kalender MotoGP masih menyisakan 4 seri. Namun, keunggulan poin yang sudah ia kumpulkan terlalu besar untuk dikejar siapapun. Kini, jelang MotoGP 2026, sorotan kembali mengarah kepadanya. Pertanyaan klasik pun muncul, siapa yang akan menjadi rival terberat Marc Marquez dalam mempertahankan mahkota juara dunia? Jawaban Marquez cukup mengejutkan. Bukan Marco Bezzecchi yang tampil impresif bersama Aprilia dan finish ketiga musim lalu. Bukan pula Pedro Acosta, bintang muda KTM yang digadang-gadang sebagai masa depan MotoGP. Justru, nama pertama yang ia sebut adalah sosok paling dekat dengannya, adik kandungnya sendiri, Alex Marquez. Yang pertama adalah Alex, ujar Marquez dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Dia runner-up musim lalu, jadi saya menjawab berdasarkan klasmen. Pernyataan itu bukan sekedar basa-basi keluarga. Alex Marquez memang menjelma menjadi ancaman nyata dalam musim 2025. Konsistensinya, kedewasaan dalam membaca balapan, serta kemampuannya memaksimalkan motor di berbagai kondisi membuatnya tampil sebagai penantang serius hingga akhir musim. Di mata Marc, fakta tak bisa dibantah. Alex adalah pembalap yang paling mendekatinya sepanjang tahun. Menariknya, untuk urutan rival berikutnya, Marquez justru melompati 2 nama besar, Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta. Ia memilih menyebut Francesco Checo Bagnaia, rekan setimnya sendiri di Ducati Lenovo Team, meski Checo hanya finish di posisi kelima klasemen akhir musim lalu. Lalu saya akan menempatkan Checo, lanjut Marquez dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Dia juara dunia 2 kali dan telah menunjukkan potensinya, terutama dengan kemenangan ganda di Jepang. Statistik Pecco Bagnaia dalam 2025 memang tidak terlalu mencolok jika dibandingkan standar tingginya sendiri. Ia hanya mencatatkan 2 kemenangan Grand Prix dan 2 kemenangan sprint, meski tetap mengoleksi 11 podium sepanjang musim. Namun bagi Marquez, angka-angka itu tidak sepenuhnya mencerminkan ancaman sesungguhnya. Sebagai pembalap yang sama-sama berada di garasi Ducati pabrikan, Marquez paham betul kapasitas Checo. Ia tahu, jika Bagnaia menemukan kembali ritme dan kepercayaan dirinya, maka duel internal Ducati bisa menjadi perang paling berbahaya dalam perebutan gelar. Sementara itu, Marco Bezzecchi tetap mendapat pengakuan, meski bukan sebagai rival utama.
Marquez menilai kekuatan Aprilia secara keseluruhan menjadi faktor penting yang tak bisa diabaikan. Dan kemudian ada Aprilia, mereka sangat kuat, terutama dengan Bezzecchi, itu akan sulit untuk dikalahkan. Kalimat tersebut menunjukkan sikap realistis Marquez. Ia sadar, MotoGP 2026 bukanlah panggung satu aktor. Setiap pabrikan terus berkembang, setiap pembalap mengalami peningkatan, tak ada ruang untuk lengah, bahkan bagi juara dunia 9 kali. Di sisi lain, tekanan besar juga mengiringi langkah Marquez musim depan. Gelar dunia ke-8 di kelas MotoGP yang sekaligus akan membawanya melampaui rekor Valentino Rossi bukan sekedar angka. Itu adalah simbol supremasi, pencapaian historis yang akan mempertegas namanya sebagai salah satu legenda terbesar sepanjang masa. Jika kita mengenakan warna merah, maka kita harus bersaing untuk memperebutkan gelar, tegas Marquez. Kami berada di tim yang selalu menang dalam beberapa tahun terakhir. Artinya semuanya ada di tangan kami. Namun, sang baby alien juga tak menutup mata terhadap tantangan yang ada. Ia menyadari bahwa mempertahankan gelar seringkali jauh lebih sulit daripada merebutnya. Kami akan berusaha menjalani musim yang baik dan bersih sejak awal, tapi kami harus siap menghadapi apapun. Para rival kami pasti akan banyak berkembang. Persiapan Marquez untuk musim 2026 akan dimulai dalam waktu dekat. Ia dijadwalkan kembali menunggangi Ducati Desmosedici GP pada tes pramusim di Sepang, 3-5 Februari mendatang. Tes ini menjadi momen krusial untuk menyempurnakan setelan motor dan membangun fondasi kuat sejak awal musim. Namun, tidak semua rivalnya akan hadir. Jorge Martin dipastikan absen dalam tes tersebut, setelah kembali harus naik meja operasi untuk memulihkan cedera. Absennya Martin tentu mengubah peta persaingan awal, meski Marquez sadar bahwa musim masih panjang dan penuh kejutan. Satu hal yang pasti, MotoGP 2026 akan kembali berputar di orbit Marc Marquez. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Konon Ducati masih sangat membutuhkan Marc Marquez hingga MotoGP 2028, saat Alberto Puig ikut membaca realitas. Isu masa depan Marc Marquez kembali menggelinding kencang di pedok MotoGP. Di tengah kalender balap yang kian padat dan atmosfer persaingan yang makin kejam, nama The Baby Alien justru kembali menjadi pusat perbincangan. Bukan soal kemenangan semata, melainkan tentang satu hal krusial. Seberapa lama Ducati masih membutuhkan Marc Marquez? Jawabannya, setidaknya hingga MotoGP 2028. Meski kontrak Marc Marquez bersama Ducati secara resmi masih berlaku hingga akhir musim 2027, rumor kuat menyebut pabrikan asal Borgo Panigale itu telah menyiapkan langkah lanjutan. Ducati tak ingin mengambil risiko kehilangan sosok yang bukan hanya cepat di lintasan, tetapi juga mampu menjadi pusat gravitasi proyek teknis mereka di era baru MotoGP. Isu ini mulai menguat sejak peluncuran tim Ducati Lenovo. Di balik senyum para petinggi tim, terselip bisik-bisik serius. Ducati dan Marquez disebut telah mencapai kesepakatan awal untuk memperpanjang kontrak 2 musim tambahan. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka Marc Marquez akan tetap mengenakan warna merah hingga MotoGP 2028. Pengumuman resminya kabarnya ditargetkan sebelum MotoGP 2026 dimulai, dengan penandatanganan kontrak dijadwalkan pada awal Februari. Langkah cepat ini menunjukkan satu hal jelas, Ducati tidak ingin menunggu terlalu lama untuk mengamankan aset terpenting mereka. Marquez sendiri tak bermain teka-teki. Dengan nada tenang namun penuh keyakinan, ia memberi sinyal kuat bahwa Ducati adalah rumah terbaiknya saat ini. Jika melihat karier saya berada di tim di mana saya merasa nyaman dan cepat. Semua berjalan dengan baik, saya mencoba untuk tidak pindah, ujar Marquez. Pernyataan itu terdengar sederhana, namun maknanya dalam. Bagi pembalap yang pernah mengalami masa tergelap dalam karier akibat cedera panjang, kenyamanan dan kecepatan adalah 2 hal yang tak bisa ditawar, dan Ducati memberinya keduanya.
Isu perpanjangan kontrak ini menjadi semakin menarik karena beririsan langsung dengan regulasi baru MotoGP 2027, di mana kapasitas mesin akan dipangkas menjadi 850 cc. Perubahan besar ini hampir pasti mengacak ulang peta kekuatan. Semua pabrikan akan kembali ke titik nol dalam hal pengembangan karakter motor. Dalam situasi seperti itu, pengalaman dan kemampuan adaptasi menjadi mata uang paling berharga. Ducati paham betul bahwa mereka membutuhkan pembalap yang bisa memberi arah, bukan sekedar mengikuti arus. Dan di titik inilah, nama Marc Marquez kembali menjadi sentral. Menariknya, kesadaran ini bukan hanya datang dari internal Ducati. Alberto Puig, sosok yang mengenal Marc Marquez lebih dalam dibanding siapapun di pedok, juga membaca situasi ini dengan kepala dingin. Sebagai manajer tim Repsol Honda sekaligus orang yang membesarkan Marquez sejak usia belia, Puig paham betul DNA pembalap asal Cervera itu. Ia tahu kapan Marquez hanya sekedar cepat dan kapan Marquez menjadi pembeda. Dalam lingkaran terbatas pedok, Puig disebut menyadari satu realitas pahit sekaligus jujur. Ducati masih membutuhkan Marc Marquez lebih lama dari yang mereka kira. Bukan hanya untuk menang, tetapi untuk memimpin transisi menuju era baru MotoGP. Puig paham, di era regulasi baru nanti, motor tercepat belum tentu langsung muncul. Yang dibutuhkan adalah pembalap dengan insting teknis tajam, keberanian ekstrim, dan kemampuan mendorong motor melewati batas desainnya. Kualitas-kualitas itu pernah ia saksikan sendiri saat Marquez menjuarai dunia dengan motor yang kerap disebut liar. Kini kualitas yang sama justru menjadi aset Ducati. Ironisnya, Ducati berhasil memanfaatkan apa yang selama bertahun-tahun dimiliki Honda. Dan Puig, meski berada di kubu berbeda, tak bisa menutup mata terhadap fakta tersebut. Marquez bukan sekedar rider cepat, ia adalah katalis proyek jangka panjang. Tak heran jika Ducati menjadikan Marquez sebagai prioritas utama. Pembalap asal Spanyol itu pun menegaskan sikapnya. Pilihan pertama saya adalah mencoba bertahan dengan Ducati. Kalimat singkat, namun syarat makna. Di tengah godaan proyek lain dan spekulasi pasar pembalap, Marquez memilih stabilitas. Ducati memilih kontinuitas. Sebuah simbiosis yang terasa terlalu kuat untuk dipisahkan dalam waktu dekat. Jika kesepakatan hingga 2028 benar-benar terwujud, maka MotoGP akan memasuki fase baru, era Ducati Marquez yang tak hanya dibangun di atas kemenangan, tetapi juga visi jangka panjang. Dan mungkin, jauh di balik hiruk-pikuk pedok, Alberto Puig hanya bisa tersenyum pahit, menyadari bahwa pembalap yang dulu ia bentuk, kini menjadi pilar utama tim yang dulu menjadi rival terberat mereka. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your